Menteri Keuangan Amerika Serikat mengeluh telah terjadinya kelebihan pasokan kapasitas industri dari hasil energi baru terbarukan EBT Cina, salah satunya kendaraan listrik. Menteri Amerika Serikat Yellen menggunakan kunjungan keduanya di Cina dalam 9 bulan ini untuk mengeluh bahwa Tiongkok telah melakukan investasi yang berlebihan guna membangun kapasitas pabrik yang melebihi permintaan domestiknya. Yellen menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan terulangnya tahun 2000-an ketika saat itu barang impor Cina menghancurkan sekitar 2 juta manufaktur di Amerika Serikat. Hal itu ia sampaikan berkunjung ke Cina selama 4 hari untuk menekankan agar pemerintahan Xi Jinping bisa mengendalikan kelebihan kapasitas industri ini. Sehingga hal tersebut seakan mengancam produk-produk hasil dari EBT dari perusahaan di Amerika Serikat dan negara lain. Meski begitu, Amerika Serikat dalam hal ini tidak mengancam akan menggunakan tarif baru terhadap produk kendaraan listrik, baterai, panel surya, dan barang energi ramah lingkungan lainnya yang berasal dari Cina. Menurut Yellen, kejadian ini hampir mirip dengan penderitaan yang dirasakan Amerika Serikat di sektor baja pada masa lalu. Kami telah melihat cerita ini sebelumnya. Lebih dari 1 dekade yang lalu, dukungan besar-besaran dari pemerintah Cina menyebabkan harga baja Tiongkok yang lebih rendah membanjiri pasar global dan menghancurkan industri di seluruh dunia dan di Amerika Serikat. Ia juga mengatakan, pembahasan ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk mencapai solusi. Apalagi Yellen menegaskan percakapannya dengan para pejabat Tiongkok telah memajukan kepentingan Amerika. Kekhawatiran terhadap kelebihan kapasitas industri juga dirasakan oleh negara-negara sekutu di Eropa, Jepang, Meksiko, Filipina, dan negara-negara berkembang lainnya. Parlemen Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional mengatakan pada bulan Maret bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengekang kelebihan kapasitas industri itu. Namun, China mengatakan fokus Amerika Serikat dan Eropa baru-baru ini terhadap risiko kelebihan kapasitas Tiongkok terhadap negara-negara lain adalah salah arah. Para pejabat Tiongkok mengatakan kritik tersebut justru meremehkan inovasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di industri-industri utama dan melebih-lebihkan pentingnya dukungan negara dalam mendorong pertumbuhan mereka. Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Cina menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung ekspor kendaraan listrik yang akan membantu mempercepat pengembangan industri di luar negeri, termasuk perencanaan pengiriman dan logistik serta dukungan bagi perusahaan untuk berinovasi dan memenuhi standar global. China diprediksi bakal menjadi negara pengekspor mobil terbesar di dunia untuk pertama kalinya. China bakal mengalahkan Jepang yang sebelumnya memegang tahta itu. Kabar terbarunya, China sudah mengekspor 4,41 juta mobil selama Januari hingga November 2023. Menurut data China Association of Automobile Manufacturers, angka ini naik 58% dari periode yang sama pada 2022. Sementara Jepang pada Januari hingga November 2023 mencatat kenaikan 15% dari periode sebelumnya hingga menjadi 3,99 juta mobil. Selama 12 bulan 2023, Jepang diestimasikan cuma mencapai ekspor 4,3 juta mobil, sehingga angka ini diyakini bakal di bawah China. Di sisi lain, Jepang adalah eksportir mobil terbesar di dunia. Terakhir kali negara ini tak mendapat gelar itu pada 2016 saat disalib Jerman. Selain itu, ekspor mobil Cina meledak tahun ini karena didukung pasar Rusia yang ditinggal berbagai produsen Jepang dan Eropa karena perang dengan Ukraina. Selama Januari hingga Oktober 2023, Cina mengekspor 730.000 mobil ke Rusia. Ini naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Chery Automobile dan Great Wall Motors adalah dua pengekspor terbesar yang menjadi kontribusi di lonjakan ekspor mobil Cina.
Cina menekuk Jepang sebagai eksportir mobil terbesar di dunia. Apa rahasianya? Sebagai perbandingan, ekspor mobil dari Jepang pada periode Januari hingga November hanya mencapai 3,99 juta unit. Sementara untuk periode 2023, torehan Jepang diperkirakan mencapai 4,3 juta unit. Selisihnya, ekspor dengan Cina tersebut nyaris mencapai 1 juta unit sekaligus membuat negeri tirai bambu itu menjadi eksportir mobil terbesar sedunia. Ada beberapa merek yang tercatat memberikan kontribusi besar di Cina seperti Chery Automobile, SAIC, Tesla Cina, Geely Automobiles, Great Wall Motors, BYD Automobiles, dan Changan Automobiles. Nah, jadi apa rahasianya? Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat Cina amat perkasa dalam urusan ekspor mobil di dunia. Pertama adalah peningkatan permintaan pasar yang meroket. Kualitas mobil merek Cina juga belakangan terus membaik. Tak cuma itu, pesatnya perkembangan mobil listrik di Cina juga turut berkontribusi terhadap peningkatan ekspor tersebut. Lalu, harga mobil yang diekspor juga disebut tinggi dan membuat produsen mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, beberapa produsen memilih untuk mengandalkan ekspor sekaligus menekan biaya untuk penjualan di pasar domestik. Meski permintaan dari negara-negara CIS atau Commonwealth of Independent States melambat, kenaikan bisa didapat dari mobil-mobil energi baru. Pertumbuhan ekspor Cina bukan hanya datang dari inflasi di sejumlah negara, kelangkaan rantai pasok, geopolitik, dan sejumlah hal lainnya, tetapi juga terjadi lantaran pengalaman dan penyerapan teknologi setelah bergabung dengan WTO. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.